Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas yaitu tentang bagaimana cara mencegah dan membenahi akhlak yang buruk yang berhubungan erat dengan penyakit, yaitu penyakit hati, iri hati, dengki yang pernah saya bahas sebelumnya. Akhlak itu merupakan bagian agama yang harus kita perhatikan. Akhlak yang baik jika sudah mendarah daging dan tercermin dalam diri merupakan kenikmatan. Tetapi sebaliknya, jika akhlak itu buruk yang mendarah daging, maka ini sebuah musibah. Urgensi dan kedudukan akhlak dalam agama ini sama tingginya, bahkan agama ini adalah akhlak. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak memiliki barang. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan-amalan sholat, puasa, zakat, tetapi mereka datang dalam keadaan telah mencela seseorang, menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar, telah memakan harta seseorang atau bahkan memakan harta anak yatim, telah membunuh seseorang dan telah memukuli seseorang. Itu pemirsa yang dirahmati Allah, maka kemudian diambillah kebaikan-kebaikannya dan diberikan kepada seseorang itu. Jika kebaikannya telah habis sebelum cukup untuk menebus kesalahan-kesalahannya, maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka yang telah dijalimi, kemudian dipikulkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Itu ya. Saya lanjutkan lagi dalam hadis lain dari hadis riwayat Ahmad, Abu Hurairah berkata, ada seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang sholat malamnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya serta amalnya rajin, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan ucapan lisan. Bagaimanakah dengan orang seperti ini? Maka Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Ya. Maka mereka bertanya kembali, ada seorang wanita yang hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan sedekah dengan keju, tetapi tidak menyakiti tetangganya. Rasulullah menjawab, dia termasuk penghuni surga. Nah, saudaraku sekalian, demikianlah
maka tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk. Seperti disebutkan tadi ya, jika akhlak buruk telah mendarah daging, maka ini adalah sebuah musibah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, wahai saudaraku, Allah menghendaki kebaikan pada setiap hambanya. Allah telah memberikan akal, dan akal itu merupakan untuk membuka mata hati hambanya untuk dapat mengenal diri sendiri. Orang yang berakal adalah orang yang bisa membedakan aib dirinya sendiri, kemudian mampu mengatakan dan berusaha untuk menghilangkan. Tetapi ya, saya lanjutkan lagi. Sedangkan orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak tahu aib dirinya sendiri. Bisa dalam berpikir, ataupun dia menyangka bahwa aibnya itu adalah sebuah perangai. Dan ini merupakan musibah yang paling parah di permukaan bumi. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang bisa mencegah, membenahi, bahkan menghilangkan akhlak yang buruk ini? Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi berikut adalah cara mencegah dan membenahi serta menghilangkan akhlak yang buruk. Pertama, mendandani akidah. Perkara akidah adalah perkara yang agung. Al-Imam Ghazali mengatakan, ya, adab-adab yang lahir adalah cerminan dari batinnya. Aktivitas anggota badannya merupakan hasil dari apa yang terlintas dalam diri seseorang. Nah, amalan adalah hasil dari akhlak. Sedangkan adab-adab merupakan pilihan orang-orang yang berpengetahuan. Hati adalah pusat dari amalan. Barang siapa yang hatinya tidak kusuk, maka tidak akan kusuk pula anggota badannya. Ingat itu. Jadi yang hatinya tidak kusuk, maka anggota badannya juga tidak akan kusuk. Dan barang siapa yang dadanya tidak terkena sinar penerangan ilahi, maka niscaya tidak akan tercurah dalam dirinya adab-adab yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, kedua sangat erat dan kuat ya untuk lepas dari akhlak yang tercela. Salah satu syarat taubat adalah meninggalkan dosa telah dikerjakan. Demikian juga dengan akhlak yang buruk harus ada tekad dan keinginan kuat untuk berlepas diri dari perangai buruk yang sering kita kerjakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, saya lanjutkan lagi. Yang ketiga yaitu harus ada gantinya. Seorang hamba jika sudah terbiasa bermaksiat, misalnya ya, terbiasa dengan hobinya bermain game, terbiasa dengan mabuk-mabukan, ya, maka otak dan pikirannya akan tertuju terus kepada kesenangannya itu. Maka jika kita ingin mengubah akhlak jelek ini, kita harus ganti dengan kesibukan yang lain, yang bermanfaat, yang tidak membawa dosa dan melalaikan. Ya, pemirsa, saya lanjutkan lagi. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, jiwa itu tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang lainnya. Maka tidak pantas bagi seseorang untuk meninggalkan kebaikan, kecuali ada pengganti yang semisal atau kepada yang lebih baik darinya. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus introspeksi diri.
Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Hal itu mengandung isyarat melakukan introspeksi diri. Hendaknya dia berpikir, apakah yang telah saya kerjakan sudah pantas untuk dibawa ketika berjumpa dengan Allah, ya, atau masih belum pantas. Inti dari ini semua untuk memperhatikan tuntutan dan konsekuensi dari persiapan dalam menyongsong hari kiamat. Memperhatikan bekal yang bisa menyelamatkan dari api neraka dan membersihkan wajahnya di sisi Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang kelima adalah motivasi diri dengan pahala dan mengancam diri dengan siksa. Setiap orang pasti menginginkan kebaikan dan menolak bahaya terhadap dirinya. Itu pasti. Ini merupakan naluri setiap manusia, ya. Jika ingin sukses dalam mereparasi akhlak yang buruk, dua perkara, yaitu motivasi untuk meraih pahala dan ancaman terhadap siksa, harus diperhatikan. Pahala akan mendorong seseorang melakukan kebaikan, dan ancaman siksa mendorong untuk meninggalkan amalan buruk. Inilah metode yang dipakai para rasul, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang keenam, ingatlah kematian dan dahsyatnya hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, tiap-tiap orang yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Ya, itu dalam Quran surat Al-Imran 185. Dengan ingat kematian akan mengerem kita apabila akan melakukan perbuatan yang buruk. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, yang ketujuh adalah berdoa. Nah, doa itu merupakan pintu yang amat terbuka bagi seorang muslim. Apabila pintu ini telah terbuka, maka kebaikan akan melimpah padanya. Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diragukan lagi adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Namun bersamaan dengan itu beliau meminta kepada Allah agar dianugerahi akhlak yang mulia. Beliau membaca doa tatkala iftitah. Wahai Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang paling baik. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau. Jauhkanlah diriku dari akhlak yang jelek. Tidak ada yang dapat menjauhkannya kecuali Engkau. Ya, HR Muslim 771. Kemudian saya lanjutkan lagi. Yang kedelapan, hendaknya seseorang senantiasa memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan keutamaan akhlak yang terpuji, seperti firman Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang sabar, yang jujur, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur, ya, itu menurut Ali Imran 17. Dan hamba-hamba Rabb yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Itu ya, kata ada di Al-Furqan 63. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Al-Furqan 72.
Demikian juga jika kita melihat apa yang datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya, ya, mutafakun alaihi. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat dengan majelisku di hari kiamat nanti adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Ya, HR At-Tirmidzi disahihkan oleh As-Sahih Al-Albani. Dengan memperhatikan dalil-dalil seperti ini, maka seseorang akan terpacu untuk berakhlak mulia. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ke-9, harus berteman dengan orang-orang yang saleh, yang berakhlak mulia, yang dikenal dengan ilmu dan amanahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, maka mungkin saja dia menghadiahkannya minyak wangi, atau engkau dapat membeli minyak wangi, ya, setidaknya engkau dapat aromanya karena harum darinya, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun si pandai besi mungkin saja dia membakar bajumu, atau setidaknya engkau akan mencium aroma yang tidak sedap dari dirinya, ya. Itu HR Al-Bukhari. Kemudian pemirsa, saya lanjutkan lagi, ya. Maka hendaknya seseorang yang ingin untuk memiliki akhlak yang mulia berteman dengan orang yang dikenal berakhlak baik, yang dapat menolong memperbaiki akhlaknya, dan menjauh dari teman yang berakhlak jelek dan sering melakukan perbuatan yang hina, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ke-10, hendaknya seseorang memperhatikan apa yang diakibatkan oleh akhlak yang buruk, karena akhlak yang buruk dibenci dan buruk akhlak itu dijauhi, dan buruk akhlak itu disifati dengan sifat yang jelek. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 221 sampai 223 yang artinya, maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pendusta, ya, itu. Maka jika seseorang mengetahui bahwa berakhlak buruk itu mengantarkan kepada hal ini, maka hendaknya ia menjauhinya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ingat tuh, ya. Jadi lisan dan tangannya. Lisannya tidak boleh terlalu cerewet, tangannya juga tidak boleh menghantam segala sesuatu. Yang ke-11, hendaknya dia senantiasa menghadirkan dalam benaknya gambaran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, ya. Itu Al-Ahzab 21. Oleh karena itu selalu contohlah akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu saya lanjutkan lagi, dan insya Allah dapat menghilangkan akhlak yang buruk. Saya ulangi lagi, ya. Yang pertama, mendandani akidah. Kedua, tekad yang kuat untuk lepas dari akhlak yang tercela. Ketiga, harus ada gantinya. Keempat, selalu introspeksi diri. Yang kelima, memotivasi diri dengan pahala, dan yang mengancam diri dengan siksa, ya. Yang ketujuh,
Keenam yaitu ingatlah kematian. Kemudian 7 berdoa. Yang ke-8 hendaknya seseorang senantiasa memperhatikan dalil-dalil Al-Quran dan sunnahnya. 9 berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya. Yang ke-10 hendaknya seseorang memperhatikan apa yang diakibatkan oleh akhlak yang buruk. 11 hendaknya dia senantiasa menghadirkan dalam benaknya gambaran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita berdoa agar kita dihindarkan dari akhlak yang buruk. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku untuk berbuat sebaik-baik amalan, sebaik-baik akhlak. Tidak ada yang bisa menunjukkan untuk berbuat sebaik-baiknya kecuali Engkau. Dan lindungi kami dari jeleknya amalan dan jeleknya akhlak. Dan tidak ada yang melindungi dari kejelekannya kecuali Engkau. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.